apa saja bentuknya, kemudian kok bisa dikonversi gitu ya. Artinya bisa dirubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas malam ini. Kemudian besok kira-kira hukum-hukum apa saja yang kita gunakan dalam proses konversi energi ya. Jadi saya izin share. Hmm, ya, tadi modulnya sudah saya bagikan ya, sudah saya share lewat grup. Bisa dibaca-baca untuk ya mungkin pengantar ya, untuk pengantar. Tetapi dipersilahkan juga kalian membuka apa namanya literatur ya. Eh, Ya, jadi malam ini kita akan bahas sebagai intro, sebagai pendahuluan ya. Nanti kita coba akan mengenal apa itu energi, kemudian energi itu diklasifikasikan menurut apa saja ya, kemudian sumber-sumber energinya dari mana ya. Ah, jadi pertama mungkin saya akan mulai dengan terminologi ya. Apa sih konversi energi begitu ya? Nah, karena di dalam hukum termodinamika kita mengenal bahwa energi itu adalah kekal ya, jadi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya, tetapi dapat dikonversikan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain ya. Jadi kalau konversi energi itu sendiri dimaknai sebagai perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain ya. Nah, selama perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, kita menggunakan beberapa hukum, ya hukum konservasi energi, yaitu hukum termodinamika satu. Jadi energi itu kekal sifatnya, jadi kalau ada energi mula-mula, itu akan sama dengan energi akhir ya, walaupun mungkin bentuknya bisa berubah, ya bisa berubah. Jadi kalau mula-mula X, yang kedua juga X ya, tapi di dalam X itu ada unsur-unsur yang lain yang bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk mengkonversi energi itu tentunya diperlukan sebuah sistem ya. Jadi sebuah sistem, kalau sistem itu lebih menceritakan, sistem itu lebih mungkin lebih membahas Oh, tentang iya sabar Le. eh, Ini. tentang apa namanya, mungkin gabungan dari beberapa komponen ya yang membuat sebuah sistem. Nah, di dalam sistem itulah kemudian kita mengenal ada beberapa perangkat ya, atau komponen. Jadi komponen itu eh, yang fungsinya mengkonversi ya, itu ada sebetulnya ada dua ya, Bu. Ada dua istilah sebetulnya. Yang pertama itu engine. Engine itu kalau kita terjemahkan adalah motor begitu ya. Nah, ini seringkali atau mungkin umumnya yang disebut engine itu adalah yang merubah jenis energi lainnya menjadi energi mekanik atau listrik ya. Saya ambil contoh misalnya kita mengenal yang namanya piston engine begitu ya. Maka diterjemahnya bukan mesin piston ya, tapi sebetulnya lebih diterjemahkan kepada motor bakar torak ya. Nah, di situ dia mengkonversi energi kimia bahan bakar ya. Jadi sebentar ya, lagi ada. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi di dalam sistem konversi energi, jadi sistem itu ya gabungan dari beberapa komponen, beberapa perangkat ya, yang fungsinya adalah untuk mengkonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, di dalam sistem itu ada perangkat atau mungkin ada komponen atau ada peralatan atau ada yang lain yang sering kita sebut sebagai
engine atau mesin ya. Kalau engine itu umumnya yang kita jumpai adalah merubah jenis energi lain menjadi energi mekanik atau energi listrik ya. Saya ambil contoh misalnya motor bakar torak seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini ini adalah sistem motor bakar torak ya. Dia mengkonversi energi kimia bahan bakar. Jadi energi kimia bahan bakar itu kemudian dirubah menjadi energi termal melalui proses pembakaran di dalam ruang silinder ya. Kemudian eh, hasil proses pembakaran itu digunakan untuk menggerakkan torak ya, dan kemudian menggerakkan poros ya, memutar poros. Nah, di sini ada sebuah konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik. Yang ini tidak kita sebut sebagai mesin ya. Yang ini kita sebut sebagai engine atau motor ya, gitu. Nah, kemudian apa bedanya dengan mesin ya? Jadi mesin juga sama, adalah komponen dari sistem konversi energi, tapi umumnya itu merubah energi dari energi listrik atau energi mekanik menjadi jenis energi lainnya. Ya, saya ambil contoh misalnya ada sebuah pompa seperti ini ya. Ini sebuah pompa, itu ada motor listrik ya. Kemudian pompa diputar, artinya pompa diputar oleh poros ya. Jadi pertama ada energi listrik, kemudian dirubah menjadi energi mekanik di dalam poros atau pada poros. Kemudian poros memutar pompa dan pompa itu bisa mengalirkan fluida dari reservoir yang bertekanan lebih rendah ke reservoir yang bertekanan lebih tinggi. Artinya apa? Di sini ada konversi energi mekanik atau listrik menjadi energi yang lain ya, kita sebut energi hidrolik misalnya seperti itu. Nah, pompa tidak kita sebut sebagai engine ya, pompa kita sebut sebagai mesin ya, mesin pompa. Nah, barangkali dari apa namanya, dari cara kerja masing-masing komponen tadi, kemudian kita membedakan ada dua perangkat yang digunakan di dalam sistem konversi energi ya, ada engine atau ada mesin begitu. Tetapi mata kuliahnya disebut sebagai mesin konversi energi ya, artinya boleh lah ya. Jadi engine di mau dikatakan mesin juga boleh, tapi sebetulnya kurang kurang tepat ya. Tepatnya kalau engine itu disebut sebagai motor ya, motor bakar ya. Kemudian kalau mesin itu adalah sama juga mengkonversi energi, tapi bentuknya biasanya dari energi mekanik atau listrik ke energi yang lainnya ya. Jadi mesin konversi energi kemudian apa? Ya artinya kita mempelajari perangkat yang digunakan untuk proses konversi energi di dalam sistem. Ya. Jadi yang kita pelajari nanti mesinnya gitu ya, mesinnya. Jadi bagaimana mesin tersebut bisa mengkonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Jadi ini misalnya contoh dari konversi energi ya, yang kemudian energinya tetap terkonservasi. Jadi misalkan ada konversi energi dari energi termal menjadi energi dalam bentuk kerja ya. Energi termal itu awalnya juga energi bahan bakar ya, energi kimia. Jadi ada energi kimia, kalau kita gambarkan ini sebenarnya sederhananya adalah ada sebuah sistem yang terdiri dari silinder ya. Kemudian ada torak ya, sistem silinder torak yang kemudian dihubungkan oleh poros engkol ya, yang kemudian dia nanti bisa menghasilkan energi mekanik. Jadi energi bahan bakar atau energi kimia masuk ke dalam piston, bercampur dengan udara begitu. Kemudian di sini ada satu sistem pengapian. Kalau di motor bensin dia menggunakan busi, kalau di motor diesel mungkin menggunakan suhu dari kompresi udara di dalam silinder ya. Kemudian terjadi pembakaran. Nah, saya ambil contoh di sini pada saat di silinder satu ini terjadi pembakaran merah, maka kemudian torak terdorong ke bawah ya.
Nah, pada saat torak terdorong ke bawah, dia akan berputar menghasilkan energi mekanik. Ya. Nah, ini adalah sistem konversi energi. Ya. Jadi untuk merubah dari energi kimia menjadi energi mekanik diperlukan sebuah sistem, ya, yang kita sebut sebagai piston engine atau motor bakar torak, ya. Nah, bagaimana bentuk konversi energinya? Ini mesinnya, ya. Kemudian bagaimana konversi energinya begitu, ya. Jadi uh, kita perhatikan misalkan posisi torak, ya, kalau di sini sebetulnya atas bawah, tapi nggak apa-apa kita anggap silindernya horizontal. Jadi torak berada pada titik mati sebelah kiri, ya, atau kalau di sini ya berarti di titik mati atas, top dead centernya begitu. Kemudian ada sekumpulan massa, ya, anggaplah tadi bahan bakar dan udara di dalam sistem yang pada posisi terkompresi pada tingkat keadaan satu. Ya, jadi energi mula-mula apa? Energi mula-mula hanya ada energi dalam pada tingkat keadaan satu. Ya, nah kemudian ada pemantik, ya, jadi diberi panas begitu, diberi panas, ya, diberi panas. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah torak terdorong ke kanan atau kalau dalam sistem yang ini ya torak terdorong ke bawah, ya. Nah, karena ada pergeseran, ada gaya dikali jarak, maka di sini akan timbul kerja, ya. Dan kemudian dia berhenti pada tingkat keadaan dua. Jadi pada tingkat keadaan dua ini sudah berhenti, ini sudah berhenti, ya. Begitu. Maka tersisalah energi dalam pada tingkat keadaan dua, ya. Nah, jadi sini terlihat, ya, bahwa mula-mula energi dalamnya U1, kemudian ditambah panas akan menghasilkan kerja dan energi dalam yang tersisa. Jumlahnya tetap ini, ya, tapi bentuknya terkonversi. Jadi yang tadinya panas menjadi kerja, sebagian energi dalam, ya, berubah menjadi energi dalam pada keadaan dua, ya. Nah, jadi di sini ada proses konversi energi, ya. Di sini ada mesin gitu. Nah, kemudian nanti apa yang kita pelajari, ya, tentunya kita akan mempelajari bagaimana mesin-mesin ini bisa mengkonversi energi, ya, seperti itu. Ini contoh satu, ya, pada silinder torak, ya. Kemudian ada contoh yang kedua, ini masih kita sebut membangkitkan energi mekanik atau listrik, ya. Jadi komponen utamanya lebih ada ke engine namanya, ya. Misalnya sekarang pada sistem pembangkit listrik tenaga uap, ya. Jadi di PLTU. PLTU itu sama merubah energi kimia bahan bakar, ya, di dalam boiler. Jadi ini ada boiler, kemudian di sini ada pembakaran bahan bakar. Jadi kalian bisa membayangkan, ya, sederhananya kalau saya merebus air begitu, maka akan ada, jadi kalau di panci, ya, atau mungkin, tapi vesselnya saya tutup, ya. Kemudian di sini saya beri api, ya, ini ada air. Jadi api ini adalah hasil proses oksidasi energi kimia, ya. Jadi bahan bakar, misalkan karbon, ya, kita bakar, akan menjadi CO2, maka di sini akan timbul panas, ya. Nah, panas inilah yang kemudian digunakan untuk memanaskan air yang ada di dalam boiler, ya. Jadi pertama ada proses konversi energi kimia menjadi energi termal, ya. Kemudian energi termalnya dipindahkan ke air, ya. Kalau di vessel airnya diam, tapi kalau di sini airnya itu mengalir melalui komponen, ya, alat penukar kalor, ya, nanti ada evaporator dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas detailnya, ya, setelah kita masuk pada pembahasan di mesin konversi energinya. Kemudian uapnya kemana? Jadi uap ini bertekanan suhu tinggi, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, nah turbin ini engine. Ya, karena apa? Karena dia merubah energi termal menjadi energi mekanik.
ya. Ada gerakan poros di sini, porosnya berputar begitu. Ya, turbin itu nanti seperti apa? Nah, itu yang kita bahas. Ya, jadi kalau dari proses konversi energinya ada energi termal menghasilkan kerja. Ya, cuman bagaimana energi termal itu bisa berubah menjadi kerja? Tentunya di dalam ada satu komponen ya yang mengkonversikannya. Ya, nah itu yang kita pelajari, mesinnya yang kita pelajari. Ya. Nah, kemudian menghasilkan energi mekanik. Kalau energi mekaniknya kita kopling dengan kita couple dengan generator ya, maka dia akan menghasilkan energi listrik gitu ya. Jadi di sini saya tidak sebut sebagai sebetulnya turbin itu bukan mesin turbin ya. Sebetulnya adalah turbo engine ya, turbo engine. Jadi sebetulnya di sini kita lebih disebut engine daripada mesin ya. Tapi ya sudahlah, mungkin di sebagian sudah menerjemahkannya dalam bentuk mesin ya. Tapi kalian tahu bahwa ada bedanya sebetulnya antara engine dan mesin ya. Nah, jadi inilah PLTU. Jadi ada komponen yang digunakan untuk menyiapkan bahan bakarnya, kemudian ada boiler yang digunakan untuk membakar bahan bakar dan memindahkan panas ke fluida kerja. Fluida kerja digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator menghasilkan listrik. Nah, kemudian uapnya dikemanakan? Uapnya dikondensasi dan kemudian digunakan lagi. Ya. Uapnya dikondensasi digunakan lagi. Nah, untuk mengkondensasi kita perlu air pendingin ya. Kita perlu air pendingin. Nah, jadi keseluruhan ini kita sebut sebagai sistem ya. Tapi di dalam sistem ada beberapa perangkat ya, ada beberapa komponen, ada boiler, ada turbin, ada generator, ada kondensor dan lain-lain ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana proses konversi berlangsung di dalam sistem? Pertama di boiler ya, ada konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi termal. Kemudian di turbin ada konversi energi termal menjadi energi mekanik ya. Kemudian di generator ada konversi energi energi mekanik menjadi energi listrik ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya terus yang dipelajari apa ya? Saya kalau orang jurusan mesin ya kita nanti mempelajari boilernya, kita mempelajari turbinnya ya, kita mempelajari kondensornya. Kalau generator ya mungkin itu ranahnya teman-teman yang mengambil spesialisasi bidang kelistrikan ya, gitu. Ada pertanyaan apa di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini sebetulnya penjelasan agak lebih ke bagaimana energi tadi dikonversikan. Jadi energi kimia bahan bakar menjadi kalor. Ini unsur-unsur bahan bakar itu ada karbon, hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur ya. Jadi bahan bakar itu kalau nanti dianalisa itu ada yang namanya eh, jadi kalau menggunakan proximate analysis nanti kita mengenal ada yang namanya volatile matter, ada yang namanya fixed carbon ya, ada yang humidity. Tapi kalau menggunakan ultimate nanti kita mengenal unsur-unsurnya adalah CHONS ini ya. Nah, kalau ini direaksikan, dioksidasi, maka akan menghasilkan gas buang dan kalor. Jadi di sini ada api nih terbakar ya. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, ini proses konversinya seperti ini. Jadi nanti kalau boiler, ya ini mengkonversinya. Jadi panas dirubah menjadi atau panas ya, eh, itu digunakan untuk menaikkan entalpi uap. Nah, uapnya nanti dikonversikan di turbin untuk menghasilkan kerja. Ya, kemudian kerja yang dihasilkan oleh turbin itu digunakan untuk menggerakkan generator, menghasilkan listrik ya, seperti itu. Nah, nanti yang kita bahas ya tadi turbin itu seperti apa sih ya, di dalamnya ada sudu-sudu ya. Kemudian apakah bentuknya impuls atau reaksi? Nah, itu yang akan kita bahas ya ke belakang. Kemudian ini yang ini agak sedikit yang terbalik ya, bukan terbalik. Ini lebih ke kalau tadi kita bicara engine, sekarang kita bicara pompa atau motor ya. Jadi ada konversi energi dari energi listrik
menjadi energi yang lainnya. Jadi energi yang lainnya itu apa? Adalah energi yang dimiliki oleh fluida. Jadi kalau ini pompa air ya, berarti energi yang dimiliki oleh air ya, yang tadinya itu mula-mula hanya berada pada reservoir rendah, tekanan di bawah ya. Kemudian dia bisa naik ke atas ya, mengisi pada reservoir yang di atas. Nah, jadi konversi energinya listrik ya, kemudian dia menaikkan head pompa. Jadi energi yang diberikan oleh motor listrik tadi digunakan untuk menghasilkan energi hidrolik ya. Energi itu adalah rho G Q H. Jadi Q itu adalah debit pompanya, H itu adalah head pompa. Jadi head pompa itu adalah tinggi energi pompa yang digunakan untuk mengatasi tinggi energi di sisi discharge ya, dikurangi dengan tinggi energi di sisi isap ya. Jadi di sini adalah suction, di sini adalah discharge. Nah, nanti kemudian terus pompanya seperti apa sih kok dia bisa mengkonversi dari kerja menjadi energi hidrolik ya. Yaitu yang akan kita bahas nanti pada saat kita membahas pompa ya. Nah, ini sedikit saja barangkali untuk pemahaman kalian ya. Jadi eh, karena kita akan atau kalian akan menjadi nanti engineer ya. Jadi akan menjadi engineer atau mungkin teknokrat ya, mungkin teknolog begitu. Maka sebetulnya apa sih arti dari teknologi itu dan kemudian apa sih yang penting kita pelajari ya supaya kita bisa lebih dalam mengenal tentang teknologi begitu. Jadi ini saya sampaikan ya barangkali kalau kalian sudah kenal saya, jadi selama ini karir saya ada di sebagai periset di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang sekarang berubah jadi BRIN ya. Dulu BPPT itu mengadopsi terminologi atau istilah teknologi dari MIT. Jadi MIT itu Massachusetts Institute of Technology ya di Amerika. Jadi menurut MIT yang diadopsi oleh BPPT ya, teknologi adalah the perfect fusion of art, science, engineering, economic, and business. Jadi teknologi itu adalah fusi yang sempurna dari art. Art itu adalah seni ya. Ya seni lebih lebih ke seni lukis ya, lebih ke seni lukis begitu. Kemudian ilmu pengetahuan, kemudian teknik, kemudian ekonomi dan bisnis. Jadi yang namanya teknologi itu sudah holistik ya. Di dalamnya harus mengandung 5 unsur itu gitu ya. Jadi misalkan saya punya produk teknologi, anggaplah mobil ya, kemudian tidak ada nilai seninya, tidak ada artnya, maka mungkin tidak akan laku ya. Barangkali secara bisnis kemudian tidak menguntungkan. Kemudian kalau kita mobil tentunya syarat dengan perhitungan ya. Ada perhitungan aerodinamikanya, ada perhitungan konversi energinya untuk ya segala macam ya. Maka di situ ada sains ya, ada ilmu pengetahuan yang harus kita bahas ya. Kemudian ada engineering, ada teknik ya. Jadi kalau sudah kita hitung, kemudian kita gambar, sudah bagus, nyeni gitu ya. Tapi kemudian bagaimana membuatnya ya? Apakah ini mau di apa? Misalkan pintu mobilnya ya, apakah mau di apa namanya? Dipres ya atau mau di eh, ya mungkin dicetak ya atau mau di welding ya. Jadi di situ ada engineeringnya ya, bagaimana supaya hasil desain kita dengan menggunakan ilmu pengetahuan itu bisa dimanufaktur ya. Kemudian kenapa harus ekonomi? Ya karena memang produk teknologi itu tidak boleh kalau bisa jangan mahal ya. Supaya apa ya? Supaya bisnisnya bisa berjalan. Nah, jadi sebaiknya seorang engineer mempunyai wawasan kelima itu. Tapi untuk ya mungkin pemula gitu, ini saja ya, sains dan engineering ini yang perlu dipahami. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalkan saya akan mempelajari pompa.
ya, kita akan mempelajari pompa. Maka pertanyaan pertama adalah, kok bisa ya pompa itu menghasilkan debit dan head, ya, atau bisa menaikkan cairan dari reservoir rendah ke reservoir yang lebih tinggi, ya. Itu ilmunya seperti apa gitu ya. Ada yang tahu bagaimana pompa itu bisa menghasilkan debit dan tekanan untuk mengatasi semua hambatan dan juga ketinggian statis. Ya, itu nanti yang kita akan pelajari ya. Jadi pompa itu bisa menghasilkan aliran ya karena sebetulnya ada tekanan atmosfer di sini ya gitu. Jadi prinsip kerjanya sebetulnya pompa itu tidak ujuk-ujuk kalau diputar bisa langsung mengalirkan air ya. Nggak bisa karena prinsipnya dia itu harus dipancing dulu. Jadi dipancing supaya ruang impeller ini penuh dengan air, kemudian dia diputar. Nah, air yang ada di impeller itu kemudian naik, ruang impeller kosong, vakum ya. Nah, kalau ruang impeller vakum, maka tekanan atmosfer itu akan mendorong air masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan di sini ada reservoir, kemudian di sini saya masukkan pipa begitu, maka pertanyaannya adalah kalau pipanya itu bolong yang atas, bagaimana permukaan air yang ada di dalam pipa? Apakah sama tingginya dengan permukaan air yang ada di dalam panci? Coba saya pengen dengar jawaban kalian apa. Kalau ini ada bak air gitu, kemudian saya masukkan pipa, tapi pipanya bolong di sini ya, gitu. Nah, ini pipa lah ya. Pertanyaannya adalah apakah permukaan air di dalam pipa sama dengan yang di dalam panci? Ada yang mau jawab? Silahkan. Sama Pak, izin jawab. Sama ya, sama ya, sama. Oke, kemudian sekarang pipanya saya tutup, kemudian di sini saya vakum. Ya, saya vakum. Jadi vakum itu kita sedot, ya, kita vakum begitu. Maka kemudian apakah airnya tetap sama atau akan naik? Kalau tadi udah benar ya. Jadi tadi Kalau vakum harusnya beda Pak kan? apa tuh? Bisa apa? Akan naik Pak akhirnya. Akan naik. Akan naik. Oke. Berapa meter naiknya? Naiknya berapa meter? Ah, ini berapa? Hmm? Saya dengar tadi ada yang nyebut. Ayo. Mungkin kalau hanya baru kita dapat kalau tekanan apa negatif vakumnya udah dikonversi ke head mungkin Pak. Ya, bagaimana mengkonversinya? Oke. Oke ya. Jadi begini. Tadi pada saat pipanya terbuka ini, maka di sini ketinggian sama ya. Karena apa? Karena tekanan atmosfer di luar dan di dalam sama saja, maka tidak naik. Tapi begitu di sini di vakum, ya, vakum itu zero ya, zero absolut ya. Maka tekanan atmosfer itu akan mendorong cairan ke atas. Jadi benar harus ada konversi antara tekanan dan ketinggian. Jadi berapa tekanan atmosfer? Tekanan atmosfer itu anggaplah bulat aja 10 pangkat 5 Newton per meter persegi.
ya. Kemudian akan naik seberapa tinggi. Nah, inilah yang namanya ada tekanan hidrostatik ya. Jadi ada yang namanya P sama dengan rho G H ya. Berapa massa air? Massa air anggaplah 1000 ya, kilogram per meter kubik. Gravitasi anggaplah 10 ya, meter per sekon kuadrat begitu. Kemudian H. Nah, dari hitung-hitungan ini yang namanya H ya, itu sekitar 10 meter ya. Jadi kita kenal ada istilah namanya tekanan atmosfer sama dengan 10 meter kolom air ya. Itu karena airnya naik sepanjang 10 meter gitu. Ya, nah kemudian bagaimana ilmu dasar ini diimplementasikan ke instalasi pompa gitu ya. Jadi kalau pompa itu kemudian dipasang, maka ketinggian permukaan dari sumbu pompa ke air itu pasti tidak boleh lebih dari 10, kondisi ideal ya. Karena apa? Kalau lebih dari 10, air ini tidak akan mengisi ruangan ini gitu. Kalau dia tidak akan mengisi ya walaupun diputar nanti ngempos begitu ya. Tidak akan keluar debit begitu. Maka kemudian tinggi air di sini itu adalah harus lebih rendah ya. Kalau 10 itu ideal ya, tidak ada rugi-rugi, gesekan dan lain-lain ya. Padahal selama ada air mengalir itu ada rugi-rugi. Jadi pastinya nanti yang namanya tinggi statik isap ya, berapa tinggi isap statis maksimum itu pasti lebih rendah dari 10 ya, bahkan mungkin lebih rendah dari 7 atau tergantung dari instalasinya. Ya, makanya sekarang di musim kemarau kalau kita menggunakan pompa-pompa biasa gitu ya, itu sudah kalau ini sudah airnya surut ya, nah ini udah nggak akan keluar pompa, ini nggak akan keluar air ya. Maka kemudian caranya bagaimana? Caranya didalemin ya. Jadi ininya diturunkan sampai ke permukaan airnya itu mendekati sumbu pompa. Nah, kalau kita bicara tukang, ya tukang pompa, mungkin dia tahu harus diturunkan begitu ya, diturunkan. Tapi dia secara saintifik pasti tidak akan mampu menjelaskan seperti apa yang kita lakukan ya. Nah, itulah untuk membedakan antara tukang dan insinyur ya. Kalau tukang bisa melakukan hal-hal yang sifatnya teknik ya, tetapi mungkin basic science-nya itu kurang. Nah, kalau kalian menjadi engineer, ya sebaiknya kuasailah sains, tapi juga kuasai engineering. Ya, syukur-syukur kalian punya jiwa art ya. Jadi kalau membuat gambar ya, mungkin draft ya, mungkin konsep pakai tangan ya, itu oke ya, gitu. Ya, jadi harapan saya pada saat nanti kalian jadi engineer atau mulai dari sekarang segala sesuatu pada saat kita membahas itu ya, maka tadi antara sains dan engineering harus dipikirkan bersama ya. Nah, kemudian pertanyaannya nih ya, kalau tadi kan baru hitung-hitungan ya, hitung-hitungan, oh ya ketinggiannya harus sekian dan lain-lain. Tapi kemudian pompa itu apa sih dalamnya ya? Kalau di sini diputar gitu, kok kemudian keluar airnya itu dalamnya seperti apa? Nah ya, ini baru kita bertanya tentang engineering. Nah, padahal nanti kita akan belajar itunya ya, kita akan belajar mesinnya gitu. Makanya kita nanti antara hubungan antara sains ini dan engineering kita akan bahas ya. Nah, misalkan bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Ini contohnya ini. Nah, jadi kalau tadi di sini sudah diisi air ya, kemudian air pompanya diputar, maka dia keluar nih. Nah, pada saat keluar itu tekanan di sini tuh jadi vakum ya, tekanannya lebih rendah dari atmosferik. Kalau tekanannya lebih rendah dari atmosfer, ini air yang ada di bak itu kedorong dan kemudian dia akan masuk ya. Dan secara sustain dia akan menggantikan air yang tadi sudah dikeluarkan ya. Gitu. Maka terus-menerus dia akan mengalir. Nah, pertanyaannya tadi kok bisa kemudian ada menghasilkan tekanan untuk mengatasi
semua laluan gitu ya. Ya ini proses konversi energi adanya di dalam impeller dan juga rumah impeller. Nah kan nanti ada di sini ada blade yang melengkungnya ke belakang, melengkung ke depan. Nah itulah yang akan kita pelajari ya. Oke, jadi skopnya sudah kelihatan ya bahwa mesin konversi energi basicnya adalah ya mungkin termodinamika begitu. Kemudian selanjutnya kita membahas masalah engineeringnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada sekarang saya ke mungkin lebih mengenal lagi tentang terminologi yang lain ya. Kalau tadi kita sudah bicara apa itu konversi energi, kemudian apa konservasi energi, kemudian apa sih mesin, apa itu engine ya, kemudian ada mesin konversi energi dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih rinci lagi. Apa itu energi begitu ya? Jadi eh, ada literatur ya yang yang menyebutkan atau mendefinisikannya sederhana sekali bahwa energy is the capability for doing work. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja ya. Jadi energi misalnya seperti ya mungkin gambarannya gini. Kalau ada orang naik sepeda gitu ya, kemudian dia mengayuh sepeda, dia bisa mendekati, bisa naik sampai ke misalkan ke puncak gitu ya. Nah, itu ada energi ya. Jadi itu kita mau mengeluarkan atau namanya memberikan energi kepada sepeda itu ya. Nah, kemudian begitu sampai di atas berhenti. Nah, ini di sini sudah kelihatan ada satu konversi energi dari bentuk energi yang satu yaitu energi kinetik ke energi yang lain yaitu potensial ya. Jadi ada tadinya di sini berupa velocity, kemudian di sini berupa ketinggian ya. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Kalau di sini mungkin setengah mv kuadrat, di sini menjadi mgh ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya energi ya kita tidak bisa melakukan kegiatan ini ya. Makanya kemudian gampangnya ya sudahlah energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja ya. Contoh yang ini juga nih. Jadi misalkan yang berenergi tentunya ya mungkin bisa mukul ya, tapi kalau energinya kurang lemes seperti ini nih ya mau ngangkat palu aja udah keberatan ya. Kemudian setelah dia mukul jadi lemas seperti ini ya. Ini artinya ya dia tidak punya energi gitu ya. Nah yang ini punya energi, yang ini mungkin tidak punya energi gitu ya. Kenapa? Ya mungkin tidak mampu melakukan kerja yang baik ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan ya. Nah, nanti pekerjaan itu bentuknya macam-macam ya. Jadi tidak selalu harus kerja seperti apa enggak ya. Karena nanti kerja itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari bentuk transisi dari energi mekanik ya. Jadi kerja itu adalah bentuk transisi dari energi mekanik ya, gitu. Kemudian kalau tadi ada bilang konversi energi, maka pertanyaannya adalah kalau gitu energi itu tidak cuma satu ya, karena bisa dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Betul ya, cuman bagaimana mengklasifikasinya. Nah, ini ada yang secara umum itu mengklasifikasikan menjadi dua saja. Jadi energi transisional dan energi yang tersimpan. Jadi transitional energy atau storage energy. Jadi kalau transitional energy adalah energi yang sedang bergerak dan dapat melintasi satu batas sistem. Ya, kalau energi tersimpan adalah energi yang tersimpan di dalam sebuah sistem atau massa, ya biasanya itu mewujud sebagai massa pada posisi medan gaya atau pada posisi ketinggian tertentu, ya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya misalkan, nah ini kalau di termodinamika, besok kita bahas tentang mungkin review ya, ya kita mengulang lah, mengulang termodinamika ya. Jadi kalau ada sistem, ini sistem. Jadi sistem itu adalah sekumpulan zat dengan jumlah yang tetap dan tertentu. Ya, kemudian sistem itu dibatasi oleh batas sistem, ada batas yang tetap,
yaitu silinder, kemudian ada batas yang bergerak, itu piston, permukaan piston ini, ya. Nah, pada saat piston itu diberi beban, ya, maka gas ini yang ada di dalam silinder itu dia berada pada medan gaya, ya. Jadi berada di dalam, hanya sekumpulan massa berada di dalam medan gaya. Jadi dia menyimpan energi. Ya, ini menyimpan energi. Kemudian kalau beban ini kita ambil, ya, itu misalnya ngambilnya satu-satu begitu, maka dia akan mendorong piston ini ke atas, ya, sehingga dia melintas batas yang tadinya batas sistemnya di sini, kemudian pistonnya bergerak di sini, ya. Dia melintas batas gitu. Jadi ini energi yang sedang bergerak, ini adalah bentuk energi dalam kondisi transisional, ya, energi transisional gitu. Nah, nanti kemudian ini dari secara secara umum begitu, ya, secara umum begitu. Nah, sekarang kemudian terus apa disebutnya tadi itu, ya? Apa disebutnya kalau dia melintas batas? Nah, ternyata karena di sini ada gaya, kemudian dia melintas batas sejauh Y begitu, maka ada dikali jarak. Nah, inilah yang kita sebut dengan kerja, ya. Jadi salah satu contoh dari energi transisional adalah kerja, ya. Kalau misalkan salah satu contoh dari energi tersimpan apa ya tadi itu udara yang terkompresi. Nah, biasanya energi tersimpan itu mudah dikonversikan ke dalam bentuk transisional. Ya, nanti contohnya ada lagi misalnya saya berikan gambar seperti ini. Ah, ya contoh nih seperti ini. Misalkan ini ada bendungan, ya. Misalkan ini ada bendungan, ini air, ya. Kemudian dibendung. Ya, pada saat air ini belum dialirkan, jadi di sini masih kita tutup, ya, kita tutup begitu, maka ada energi yang tersimpan. Jadi ada semacam massa pada satu medan gaya juga, tapi di sini ketinggian, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai energi potensial. Nah, kalau gitu energi potensial itu adalah bentuk dari energi yang tersimpan, gitu, ya. Itu salah satu contoh. Misalkan, oh ada energi potensial, gitu. Wah, ternyata energi potensial itu adalah energi yang tersimpan, ya. Kemudian pada saat kita lepas, ya kita lepas, ada kecepatan, ya. Ini juga masih tersimpan, ya. Jadi air yang mengalir itu menyimpan energi kinetik, ya. Jadi air yang mengalir itu menyimpan energi kinetik. Nah, baru setelah energi kinetik dari cairan tadi digunakan untuk menggerakkan turbin, ya, anggaplah misalkan ini ada kincir gitu ya, anggap seperti ini. Nanti akan bentuknya apakah seperti ini apa enggak, ya nanti kita bahas, sorry. Ya, nah anggaplah kemudian di sini energi kinetik tadi menghantam turbin, ya, kemudian turbinnya itu berputar. Nah, baru di sini melintas batas nih, ya. Atau kalau dia dihubungkan poros, porosnya bisa melakukan kerja, ya, gitu. Jadi energi tersimpan dalam bentuk kinetik kemudian dikonversikan menjadi energi transisional dalam bentuk kerja, ya, gitu. Ini contoh. Nah, kemudian oh tadi kok kita sudah bicara ada energi potensial, ada energi kinetik, ya. Kalau awalnya kita hanya mengenal transisional dan tersimpan, kok belakangan ada potensial, ada kinetik dan lain-lain. Nah, itu ternyata ada literatur lain yang mengklasifikasikan energi, ya. Ini kalau yang tadi general, yang ini kira-kira ada enam, ya, ada enam
yang utama begitu ya. Tapi memang belum ada ya sistem pengklasifikasian energi yang mungkin dibakukan gitu, belum belum ada. Tapi kira-kira yang utama yang sering digunakan di dalam eh, ya di dalam ilmu konversi energi ya mungkin ada enam ini. Jadi ada energi mekanik, ada energi kimia, ada nuklir, thermal, listrik, dan elektromagnetik. Mungkin ini yang sering kita dengar ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi ya, di awal kita udah bilang, oh piston engine merubah energi thermal menjadi energi mekanik ya. Kemudian tadi juga ada misalkan pompa merubah energi mekanik menjadi bentuk energi yang lain ya. Nah, kemudian apa sih energi mekanik itu? Jadi ini ada juga yang anu ya. Jadi energi mekanik itu kalau kita baca di buku termodinamika mungkin didefinisikan sebagai energi yang dapat digunakan untuk mengangkat benda. Wah, bentuknya sederhana ya. Jadi energi adalah yang digunakan untuk mengangkat benda gitu. Nah, apakah kemudian selalu dalam bentuk seperti ini? Enggak ya. Yang namanya mengangkat benda itu mengangkat beban sama saja. Kalau tadi turbin diputar, ya, sudunya diputar dengan pancaran air, kemudian dia bisa menggerakkan generator, itu juga sama, mengatasi beban begitu ya. Kemudian kalau ada orang begini mendorong itu ya, itu juga sama. Ya, di sini melakukan apa namanya, bukan berarti mengangkat itu harus selalu dalam bentuk ini ya. Artinya mengatasi beban itu disebut sebagai energi mekanik. Nah, jadi definisinya sederhana mengangkat beban, tapi jangan diartikan mengangkat itu hanya seperti ini ya. Pokoknya definisinya adalah yang mengatasi beban. Mengatasi itu bisa dalam mendorong, bisa memutar ya, begitu. Nah, belum bentuk transisionalnya seperti apa? Bentuk transisionalnya tadi dalam bentuk kerja. Itu adalah bentuk transisional dari energi mekanik ya. Kemudian kalau dalam bentuk tersimpan ada potensial, ada kinetik. Jadi sekarang kita tahu yang namanya energi potensial, energi kinetik itu sebetulnya bagian dari energi mekanik, tapi bentuknya adalah tersimpan ya. Itu. Kemudian contoh yang lain, nah ini ya contoh yang lain ya. Jadi kalau ada batang diputar begitu, dipuntir ya, atau bekas diregangkan, ya ini energi mekanik juga ya. Jadi pada saat dia diregang itu menyimpan energi potensial, kemudian kalau dilepas ya dia akan menghasilkan kerja ya. Itu. Kemudian ada, ya ini bentuk yang lain tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada energi mekanik yang tersimpan dalam bentuk energi potensial dan kinetik. Kemudian pada saat dilepas di turbin, dia akan menghasilkan energi mekanik tapi dalam bentuk transisional. Itu kerja ya. Kemudian ada energi kimia. Jadi energi kimia itu apa? Energi kimia adalah energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron dari dua atau lebih atom dan atau molekul-molekul yang berkombinasi dan menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Nah, jadi sebetulnya energi kimia itu interaksi dari tadi ya, elektron dari dua atom atau molekul ya, kemudian dia membentuk senyawa yang stabil. Jadi kalau kita lihat di sini ada batu bara, ya sudah. Kemudian kita lihat ada semangkok bensin, ya sudah. Ini kita sebut sebagai bensin, ya. Ini saya sebut sebagai batu bara, begitu ya. Ya sudah tidak bisa diapa-apakan ini. Maksudnya ya sudah hanya begitu saja. Makanya energi kimia itu hanya dalam bentuk energi tersimpan. Ya kita lihat arang kayu ya, gitu. Kita lihat minyak tanah begini. Ya sudah. Ini menyimpan energi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi kimia karena apa? Karena dia merupakan senyawa yang stabil di situ. Nah, kemudian kalau dilepas di dalam satu reaksi kimia, kemudian dia menghasilkan panas ya, atau kita sebut sebagai reaksi
eksotermis. Jadi contohnya ini, kalau misalkan ada bahan bakar, ya bisa batu bara, bisa bensin, bisa yang lain-lain ya. Kemudian dioksidasi, jadi kalau anggap ini karbon, kita kasih O2 ya, maka kemudian di sini ada CO2, di sini ada kalor. Nah, ini bentuknya ya. Jadi panas begitu. Jadi energi kimia itu bentuknya tersimpan, tetapi mudah sekali dikonversikan dalam bentuk energi termal ya, biasanya dengan melakukan proses oksidasi. Ini energi kimia ya. Nah, nanti di mana kita ketemu ya pada saat kita bicara mesin atau thermal engine ya, kita bicara thermal engine gitu. Ini contoh reaksinya ya udahlah ini pelajaran kimia ya. Kemudian energi nuklir. Jadi energi nuklir itu hampir sama dengan mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan energi kimia karena bahan baku nuklir itu juga sama dengan produk tambang ya. Jadi kayak uranium dan lain-lain gitu. Jadi energinya juga dalam bentuk tersimpan ya. Interaksi partikel dengan dua atau lebih dalam inti atom begitu. Dan ini bisa dilepas sebagai hasil usaha partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Nah, tetapi beda melepas energi nuklir beda dengan melepas energi kimia. Kalau energi kimia itu direaksikan dengan O2 ya. Tapi kalau energi nuklir itu beda. Jadi dia ada satu proses atau senyawa ya atau reaksi, tetapi reaksinya bisa reaksi radioaktif, bisa fisi, bisa fusi. Jadi ini pembelahan ya. Kalau ini penggabungan. Nah, yang lebih dikenal tuh ini. Ya, jadi saya ambil contoh misalkan ada uranium ditambah dengan netron gitu ya. Maka kemudian di sini ada energi. Nah, ini yang fasih untuk cerita tentang bagaimana konversi energi nuklir itu teman-teman yang mungkin kuliahnya di teknik nuklir ya. Jadi banyaklah mungkin pakar-pakar di situ. Ini contoh saja ya, contoh misalkan ada beberapa uh, reaksi ya yang menghasilkan energi. Jadi ada peluruhan radioaktif ya, kemudian ada mungkin fusi dan fisi ya. Nah, yang sering kita dengar adalah yang ini. Sebetulnya proses yang ini ya, fisi ya. Jadi proses pembelahan yang sering kita dengar. Jadi seperti di PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir itu sebetulnya ada proses pembelahan ya. Jadi kalau kita punya uranium, kemudian ditembak pakai neutron ya, maka kemudian dia akan membelah. Nah, pada saat membelah itulah timbul energi ya. Nah, ini yang biasanya proses pembelahannya itu yang harus dikontrol ya. Kalau pembelahannya tidak dikontrol, nanti terjadi reaksi berantai dan itu akan menjadi bom bom atom ya, akan menjadi bom atom. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau dikendalikan bagus ya, ya. Kalau dikendalikan visi tunggal, kalau ini visi yang berantai ya. Kalau visi tunggal ini dapat energi yang bisa kita manfaatkan. Anggaplah nanti kita punya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Atau sekarang itu yang lagi rame-ramenya ya, kapal induknya Amerika itu disebut kapal nuklir atau bertenaga nuklir. Betul, karena memang seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di darat ya. Jadi di sana ada reaktor, ada uranium, kemudian dibelahkan seperti ini, timbul panas. Nanti panasnya ini digunakan untuk menguapkan air, airnya digunakan, uapnya digunakan menggerakkan turbin. Nah, turbinnya itulah yang menggerakkan propeller ya, sehingga baling-baling kapal begitu. Tapi kalau reaksinya tidak dikendalikan seperti ini ya, jadinya seperti ini ya, jadinya bisa bom. Nah, ini yang dikhawatirkan ya, yang dikhawatirkan yang ini nih. Kemudian makanya kemudian ya sekarang ini ya, sepertinya Amerika itu ketakutan ya. Jangan-jangan ada satu negara yang mengembangkan ini ya, bom nuklir gitu ya. Maka eh, harus ya harus diatur lah gitu ya supaya tidak terjadi
perang nuklir ya, gitu. Nah, ini contohnya ini. Contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir itu ini. Kalau tadi PLTU itu ada reaktornya. Tapi kita boilernya itu pakai bahan bakar batu bara ya. Kalau di sini nuklir nih. Jadi tadi uranium, kemudian ditembak pakai neutron ya, tadi ya, maka jadi panas ya. Nah, panasnya itu kemudian didinginkan. Jadi reaktornya itu bukan api dalamnya ya. Panasnya tadi panas karena ada proses pembelahan dari uranium. Nah, kemudian didinginkan. Nah, yang mendinginkan tuh air karena dia mengambil panas, maka kemudian dia menguap. Nah, uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Turbin menggerakkan generator, menghasilkan listrik ya. Uapnya dikondensasikan, kemudian digunakan lagi sebagai pendingin lagi ya. Nah, karena ini disebut boiling water reactor karena memang yang mendidihkan itu atau yang mendinginkan itu mendidih ya, menguap begitu ya. Jadi ini terjadi proses konversi energi juga, mula-mula energi nuklir dikonversi menjadi panas. Panasnya dipindahkan ke air pendingin menjadi uap menggerakkan turbin, ada energi mekanik, menggerakkan generator menghasilkan listrik ya. Nah, terus terang kalau kita mungkin ada keterbatasan ya. Ini ada orang-orang khusus yang membahas tentang reaktor nuklir ya. Ilmunya tersendiri di situ. Nah, nanti kita mungkin melihat ya mesin yang di sininya ya, mungkin turbinnya ya, mungkin kondensornya seperti itu ya. Ya kalau ini jenis yang lain, ini jenis pressurized water reactor. Jadi di sini reaktornya tetap sama, cuman yang mendidih, yang mendinginkan itu dia tidak mendidih. Makanya pressurized begitu. Jadi airnya itu bertekanan ya. Ya, kenapa kok kalau bertekanan tidak mendidih? Jadi kita punya diagram ya, namanya diagram perubahan fasa begitu ya. Kalau di sini itu pressure, di sini kemudian entalpi ya. Ini temperatur begitu. Jadi kalau kita semakin tinggi tekanan, itu titik didihnya makin tinggi. Ya, kalau tekanannya 1 bar mendidih di 100 derajat. Tapi kalau tekanannya sampai 170 bar, mungkin dia akan mendidih di temperatur sekitar 400-500 ya. Maka di sini dia kalau tekanan tinggi dia tidak mendidih ya, tetap air panas. Nah, baru supaya dia bisa digunakan lagi, maka dia didinginkan. Nah, yang mendinginkan inilah yang kemudian menguap ya. Nah, ini kita sebut sebagai pressurized water reactor karena memang reaktornya bertekanan ya, gitu. Ini adalah energi nuklir, kemudian ada energi termal ya. Energi termal itu apa gitu ya. Jadi energi termal itu merupakan bentuk energi dasar yang semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi termal. Jadi hampir rata-rata ya, semua energi dirubah menjadi termal. Seperti tadi, energi kimia jadi termal, energi nuklir jadi termal, nanti ada lagi energi listrik juga bisa jadi termal, ya. Nah, bentuknya apa? Jadi bentuk bentuk transisinya adalah sebagai panas, ya. Tetapi bentuk tersimpannya juga ada, yaitu dalam bentuk kalor laten dan panas sensibel. Contoh seperti ini. Ya, misalkan ini ada air ya, ada air dalam panci ya. Kemudian di sini, nah, kemudian saya membakar apa namanya, membakar bahan bakar ya, timbul panas. Ah, jadi energi kimia menjadi panas. Nah, ini yang namanya tadi dalam bentuk transisi. Ini termalnya ini, energi termal. Kemudian energi termalnya kita pindahkan ke cairan ya. Nah, kalau kita lihat diagram temperatur dan entropinya begini, ini temperatur, ini entropi. Kalau ini anggaplah ini air begitu, air itu punya kubah seperti ini ya, ini temperatur. Jadi kalau dia tekanannya di sini 1 atmosfer,
Anggaplah mula-mula suhunya itu 30, maka air itu ada di sini. Ya. Pada saat dia menerima panas, jadi menerima panas, ya, tadi karena ini transisi ya, melintas batas ya. Kemudian airnya panas, maka temperaturnya naik, naik begitu. Nah, pada saat naik itulah dia menyimpan energi atau panas sensibel namanya. Ya, kenapa disebut sensibel? Karena bisa dirasakan. Jadi sense itu rasa. Jadi kalau tadi temperaturnya 30, tiba-tiba naik sampai 100. Nah, ya, ini namanya panas sensibel. Tapi setelah temperaturnya 100, terus dipanaskan nih. Suhunya tidak naik lagi. Ya, suhunya konstan di 100 ya, tetapi fasanya berubah. Kalau di sini tadi cair, di sini jadi uap. Nah, di sini ada perubahan fasa. Nah, selama dia berubah fasa dari cair menjadi uap, itu dia menyimpan panas. Karena panas yang kita berikan itu tetap disimpan, hanya pada saat dia menyimpan itu berubah bentuknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai calor laten. Ya. Jadi energi termal itu dalam bentuk transisional adalah panas, tetapi dalam bentuk tersimpan dia bisa dalam bentuk sensibel atau dalam bentuk laten. Ya, ini ini udah ada gambar, ada contohnya ya, Teh. Contohnya paling gampang ya. Udah lebih bagus di sini ya, gitu. Nah, kemudian energi listrik ya, ini sebenarnya orang-orang listrik lah ya, yang tahu persis begitu. Cuman ya kita apa yang ada hubungannya dengan yang kita gunakan saja lah gitu ya. Kita tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi energi yang berkaitan dengan arus dan akumulasi elektron. Ya, mungkin ini dinyatakan dalam watt hour atau kilowatt hour. Nah, yang bentuknya arus seperti apa sih? Ya, mungkin kalau kita lihat ada penghantar listrik yang kemudian putus, sering melihat ada semacam uh, itu. Ya, itulah arus listrik ya. Nah, bagaimana kemudian arus listrik itu bermanfaat ya seperti ini. Ya, jadi misalkan saya punya rangkaian listrik ya, anggaplah di sini sumber listriknya. Nah, di sini sumber listriknya, kemudian dia mengalir arus ya. Kalau di sini saya punya tahanan, anggaplah ini lampu begitu, maka dia akan menyala ya, akan menyala jadi kuadrat R ya, dalam bentuk panas ya. Kalau lampunya lampu pijar ya berarti kawatnya akan panas, maka dia memijar begitu ya. Nah, ini energi listrik nih ya. Bentuk transisionalnya ini ya, begitu. Nah, bentuk tersimpannya apa? Bentuk tersimpannya seperti ini. Ada tersimpan dalam bentuk medan elektrostatik, ada yang tersimpan dalam bentuk medan induksi ya. Nah, kemudian seperti apa sih itu? Ya, biarkan nanti di apa? Ada ya pelajaran teknik dasar listrik mungkin adalah gitu ya. Nah, tapi ini yang lebih paham adalah orang-orang yang memang ngambil jurusan elektro ya. Kita mungkin pakai yang ya pakai yang memang kita ada di komponen eh, ada di sistem kita ya. Mungkin tadi masalah yang seperti ini ya, ada kaitannya dengan panas. Karena ini I kuadrat R itu panas ya. Jadi kalau kita bicara pemanas listrik, kita bicara yang lain-lain ya. Kemudian ada energi elektromagnetik. Jadi energi elektromagnetik itu mungkin tahun semester kemarin ya kita pernah membahas tentang hmm, apa radiasi matahari ya. Jadi radiasi matahari itu kenapa artinya panasnya bisa sampai ke bumi ya, karena dia naik gelombang ya, kendaraannya itu gelombang. Nah, gelombangnya itu kita sebut dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini sudah kita bahas pada saat kita bicara tentang masalah radiasi ya. Nah, apa bedanya dengan radiasi termal dan radiasi elektromagnetik? Bedanya hanya di panjang gelombang ya. Jadi di sini ini radiasi termal ya. Nah, ini panjang gelombangnya antara sekian ya. Gitu. Jadi kalau dikelompokkan, jadi radiasi elektromagnetik itu terdiri dari banyak, misalkan ada radiasi gamma,
Oh, ini pada panjang gelombang ya, radiasi gamma itu pada panjang gelombang sekian ya, 10 pangkat 10. Nanti ada radiasi sinar X, lebih pendek lagi gelombangnya. Kemudian ada radiasi termal. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi termal sebetulnya masuk dalam elektromagnetik ya. Makanya satu jenis begitu. Tapi dia pada panjang gelombang yang berbeda ya. Kemudian ada oke ya, tadi tadi sudah enam. Jadi ada enam pengelompokan utama gitu. Ada mekanik, kimia, termal, listrik ya, dan lain sebagainya. Nuklir ya. Nah, nanti yang akan kita bahas ya mungkin mesin-mesinnya ya, mesin-mesinnya. Jadi kalau tadi kita bicara pembangkit listrik tenaga nuklir, oh di situ ada turbinnya, ada kondensornya ya. Kemudian kalau nanti kita bicara jenis energi yang lain, yang kita bahas adalah mesin-mesinnya ya. Kemudian tadi kita sudah bicara energi, kemudian terus sumbernya dari mana sih gitu ya. Jadi sumber energi itu dikelompokkan ya, ada yang sifatnya renewable, terbarukan, tapi ada juga yang tidak terbarukan. Jadi yang eh, akan habis ya, akan habis. Yang tidak terbarukan ada yang berasal dari bumi. Rata-rata yang tidak terbarukan itu berasal dari bumi ya. Nah, itu terestrial itu adalah yang dari bumi. Ada dua. Jadi ini fosil itu adalah produk tambang yang kita kenal, ada minyak bumi, ada gas bumi ya, gas alam. Kemudian ada yang lain-lain ya, ada batu bara ya. Terus produk lainnya adalah nuklir tadi. Ini mungkin ada kelasnya ya, mungkin kelompoknya uranium dan lain-lain ya. Nah, ini akan habis ya, jadi batu bara, minyak bumi, kemudian gas alam itu juga akan habis ya. Jadi kalau kita tambang terus dia akan habis. Termasuk juga nuklir. Kalau kita tambang lama-lama juga habis ya. Maka dia tidak terbarukan. Nah, yang terbarukan apa? Ada yang berasal dari bumi, ada yang ekstraterestrial, jadi terestrial itu yang berada di luar bumi ya. Kalau yang di dalam bumi apa saja yang macam-macam ya. Ada biomass, jadi misalkan tanaman-tanaman gitu ya. Itu adalah sumber energi juga, ada biofuel, jadi mungkin bahan bakar yang berasal dari tumbuhan, misalkan minyak ya, minyak tumbuhan gitu. Kemudian ada air, ada angin, ya, ada panas bumi gitu. Nah, kalau air nanti ya macam-macam, ada air biasa saja dari danau, dari sungai, ada yang pasang surut air laut ya, ada gelombang air, gelombang laut dan lain sebagainya. Kalau yang dari luar itu ada matahari ya. Nah, matahari itu juga sebetulnya menghasilkan yang ada di bumi ya, misalkan kayak angin. Angin itu bisa terjadi karena ada perbedaan suhu di belahan utara selatan misalnya ya. Itu perbedaan suhu karena keberadaan matahari waktu itu bergeser mungkin dari belahan selatan ke belahan utara begitu. Jadi dengan adanya perbedaan suhu di belahan utara dan selatan akan timbul angin ya. Termasuk juga nanti eh, namanya OTEC ya. Nanti ada OTEC jadi Ocean Thermal Energy Conversion. Itu panas matahari yang berpengaruh juga terhadap suhu air laut dan itu bisa dikonversikan ya. Nah, ini sumber-sumber energi ya, kira-kira ada yang dari bumi, ada yang tidak terbarukan, ada yang terbarukan. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Jadi yang berasal dari bumi, ya ini yang terestrial ya. Ini yang tidak terbarukan nih. Jadi ada sumber bahan bakar fosil, ada minyak, ada gas alam, ada batu bara ya. Berlimpah di Indonesia tuh ya. Makanya, tapi sekarang barangkali isunya isu emisi karbon, jadi mungkin penggunaannya sedikit dikurangi ya.
Kemudian nuklir sama ya, nuklir itu juga ada, tetapi kita belum memanfaatkannya karena memang barangkali masih belum bisa diterima ya. Sebetulnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu biasa-biasa saja sebetulnya ya. Jadi seperti di Perancis itu ya hampir 90% ya sumber energinya dari nuklir dan itu aman-aman saja ya. Di Indonesia pun sebenarnya teman-teman yang belajar nuklir itu ya sudah banyak ya yang bagaimana tentang keselamatan reaktor sudah banyak hanya saja mungkin eh, belum belum sepenuhnya bisa diterima oleh budaya kita ya karena kita lengah sedikit memang ya bisa fatal ya. Ini akan habis. Nah, yang terbarukan itu kalau yang ekstra terestrial itu energi matahari. Nah, nanti energi matahari itu bisa macam-macam. Ada yang bisa dipakai langsung, itu mungkin pakai fotovoltaik atau kolektor surya ya. Jadi mungkin ini panel, ini yang kolektor ya. Tapi ada juga yang tidak langsung. Jadi misalnya kayak OTEK. Nah, OTEK itu ini ya. Jadi OTEK itu kalau air laut itu yang di permukaan ya itu kira-kira suhunya 26, 25 ya. Tapi kalau di kedalaman misalkan ya 700 meteran begitu itu suhunya 4 derajat ya. Nah, dengan perbedaan 20 derajat atau 22 derajat itu kita bisa manfaatkan. Ya, jadi yang panas kita gunakan untuk menguapkan fluida ya tentunya fluida-fluida organik ya yang bisa menguap pada suhu rendah tapi tekanannya tinggi. Kemudian dia menggerakkan turbin, kemudian dia dikondensasikan menggunakan air dingin yang ada di kedalaman ya dipompa. Kemudian jadi ini seperti pembangkit listrik tenaga uap tetapi sumber panasnya dari permukaan air laut yang hangat. Ini juga energi matahari sebetulnya ya, tapi digunakan tidak langsung ya. Nah, bagaimana otek ya nanti kita bahas ya. Kemudian panas bumi. Nah, ini terestrial nih. Jadi ada panas bumi, ada biomas, ada air, ada angin, ada biofuel ya. Kalau yang panas bumi ini nanti kita bahas. Jadi di Indonesia itu banyak sekali sumber panas bumi ya karena kalau menurut peta dunia itu ada sekitar 40% kalau nggak salah ya itu cadangan panas bumi itu ada di Indonesia ya. Indonesia itu memang negara di apa namanya di daerah apa ya lingkaran api ya. Jadi mulai dari Sabang sampai ke Indonesia bagian timur sana itu banyak gunung berapi sehingga banyak sekali produksi uap ya. Ini nanti bagaimana memanfaatnya nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi pada saat nanti kita sudah masuk ke materi, kita akan bahas itu ya. Jadi kemudian kalau biomass bagaimana, biogas bagaimana ya. Kemudian ada air bagaimana, ini air yang tadi. Kemudian angin bagaimana ya. Nah, disinilah kita lihat ya. Bahwa misalkan panas bumi itu nanti kita lihat ya. Di sini ada uap dari bumi. Kita tidak perlu boiler, tidak perlu reaktor nuklir karena kita punya gunung berapi, punya magma. Maka air yang terjebak di dalam batuan akan berubah jadi uap. Uapnya kita gunakan untuk menggerakkan turbin, begitu ya. Nah, jadi mesinnya apa nanti gitu ya. Jadi kalau kita orang mesin ya kita bicaranya di surface equipment. Jadi kita bicara di turbinnya ya, kita bicara di kondensornya begitu ya. Kemudian kalau energi angin gimana ya kita bahas tentang bagaimana turbin anginnya ya. Kemudian kalau di turbin air ya kita bahas tentang turbin airnya ya. Kalau di biogas ya mungkin ini yang bicara reaktornya sebetulnya mungkin orang-orang kimia ya. Kalau orang-orang teknik mesin ya setelah dia jadi
jadi biogas, kemudian biogasnya mau dipakai apa. Nah, misalnya kita gunakan untuk bahan bakar. Nah, itulah baru masuk bahan bakar apa, misalnya bahan bakar untuk menghasilkan listrik ya boleh ya. Itu. Nah, ini yang biogas tadi ya. Jadi ini ada cerita saja ya. Jadi ceritanya eh, dulu ada mahasiswa teknik kimia begitu ya. Di kos-kosannya dia nyimpen kotoran binatang ya. Waktu itu kotoran sapi. Ya kira-kira waktu itu disimpan 50%, 50%, air 50%, kotoran sapi 50%. Disimpan ya di kos-kosannya begitu. Ditutup. Kemudian 1 bulan kemudian dicoba ya, dibuka begitu, kemudian dipasang plastik. Nah, ternyata plastiknya melembung ya. Nah, pada saat kemudian dia dilubangi begitu, kemudian dinyalakan ya, ternyata nyala. Nah, barulah kemudian diperiksa, diobservasi, ternyata 70% yang terjadi itu adalah gas metan ya. Nah, ini sangat sangat bermanfaat ya. Maka kemudian dia mencoba mengembangkan reaktor yang lebih besar ya. Jadi reaktor yang lebih besar itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita punya sapi ya, kemudian sapinya kotorannya dimasukkan ke dalam reaktor menghasilkan gas ya. Nah, gasnya bisa digunakan macam-macam ya. Bisa digunakan untuk penggerak tadi ya, mungkin motor bakar ya. Bisa juga digunakan untuk keperluan-keperluan thermal yang lain. Jadi misalkan ada proses heat ya. Jadi misalkan ya untuk membakar apa, mungkin memanaskan air. Kalau di air, kemudian airnya dimanfaatkan untuk memanas ruangan, macam-macam ya. Yang penting setelah dia keluar jadi gas, maka kemudian biogas itu bisa dikonversikan menjadi energi thermal, kemudian bisa digunakan untuk yang lain ya. Nah, akhirnya orang ini berhenti malah kuliahnya ya. Nah, ini berhenti kuliahnya, kemudian dia sekarang jadi pengusaha anu apa namanya reaktornya dari biogas ya. Kemudian ada air ya, mungkin kalau air ini apa namanya dikonversi menjadi turbin. Nah, turbin itu macam-macam ya. Turbin air itu nanti tergantung pada karakteristiknya. Karakteristiknya itu ada debit airnya, ada head air ya, head itu tinggi energinya. Maka kemudian di sini bisa dihasilkan jenis-jenis turbin yang lain-lain. Ada turbin reaksi, ada turbin impuls ya, ada turbin yang low head, low debit, ya, kayak seperti turbin ulir dan sebagainya ya. Saya pernah membuat ini turbin ulir seperti ini, eh, jadi saya pernah coba saya buka dulu ya. Mudah-mudahan saya masih nyimpan. Saya cari dulu. Video. Oke, coba saya share ya. Share. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, ini dulu mahasiswa saya yang di mana dulu? Oh, di ISTN dulu ya, di ISTN. Jadi ini ada mahasiswa mengambil tugas akhir gitu. Saya minta aja bertiga lah gitu ya. Jadi 3 mahasiswa kemudian membuat turbin screw ya. Tapi ini digunakan di lab aja. Jadi nanti airnya dinaikkan lagi ya, naikkannya pakai pompa ya.
Tapi ini bisa nanti saya tunjukkan yang dibuat oleh teman saya Pak Masuri yang kemudian dikomersialkan juga. Jadi ini turbinnya seperti ini, ya. Ya, jadi airnya dari ditampung di sini ya. Kemudian dia turun melalui skru ini. Skru berputar ya, kemudian menggerakkan dinamo di situ ya, menggerakkan dinamo. Ya ini hanya untuk praktikum di laboratorium ya. Jadi intinya kita punya energi tersimpan dalam bentuk ketinggian air ya, kemudian dikonversikan melalui apa namanya, melalui skru. Nah, kita tahulah kalau kita bicara ulir kan kita tahu bagaimana gaya-gaya ya. Jadi kalau ada gaya potensial apa gaya ya energi potensial menghasilkan kecepatan. Jadi impulsnya itu tadi kemudian mempunyai komponen gaya ya, mempunyai komponen gaya yang menyebabkan gaya dorong dan gaya putar. Nah, disitulah kemudian memutar poros dari skru yang kemudian dikonversikan ya menjadi energi listrik begitu. Ini skala lab kecil saja gitu ya. Tapi ada juga yang lebih besar ya. Jadi ada yang lebih besar. Bentar, saya buka lagi. Ya, ya, oke. Sudah kelihatan ya. Ya, ini turbin ini dibuat oleh teman ya. Beliau pensiunan dari PLN. Jadi ini saluran yang digunakan saluran irigasi ya. Saluran irigasi yang di pinggir jalan raya. Ini di pinggir jalan raya ya. Di sini jalan raya, di sini tuh jalan raya. Nah, sini jalan raya. Jadi kemudian sebagian dari airnya digunakan untuk apa namanya? Untuk memutar turbin ya. Kenapa mati? Oh, yang mana tadi? Oh, stop. No. Wah, yang mana nih? Sorry, sorry. Masih muter. Bentar, bentar. Saya share dulu. Ah, tadi. Kok nggak ada? Oh, ditutup ya. Oh, oh deh. Nggak ada. Nggak kelihatan. Mana tadi? Share. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Ya, jadi prinsip kerjanya ya hanya bagaimana mengkonversi energi potensial air menjadi energi kinetik dan kemudian energi kinetik itulah yang menggerakkan ulir ini berputar ya. Oke. Ya, kita share yang lain ya. Kita kembali ke sini. Ya, jadi ini yang terbarukan tapi yang masih berasal dari bumi ya. Jadi ada energi air. Nah, nanti yang kita bahas apa ya? Kita bahas mesin konversinya ya. Jadi turbinnya begitu ya. Kemudian ada energi yang lain, energi gelombang laut. Jadi gelombang laut, jadi kita tahu ya ada gelombang begitu. Nah, bagaimana mengkonversinya? Jadi ada macam-macam nih. Ada yang pakai sistem hidrolik piston seperti ini.
Ini kalau di sini ada semacam apa namanya, ya mungkin kayak sudu begitu. Jadi kalau dia ada gelombang, kemudian dia terdorong, ya. Nah di sini ada piston. Nanti kalau dia gelombangnya turun, ya pistonnya bergerak balik lagi ke sana. Nah, kemudian di sini ada semacam apa namanya, dia tadi hidrolik yang didorong, ya seperti kita mengalirkan fluida dengan menggunakan pompa begitu ya. Maka kemudian dengan pompa, ya ini pompa hidroliknya begitu ya. Maka kemudian hidrolik tadi akan menggerakkan atau bisa memutar generator yang menghasilkan listrik ya. Atau mungkin dengan cara lain, jadi kalau di sini ada gelombang, kemudian di sini ada penangkap gelombang ya. Nah, di dalam ruangan ini akan terjadi pergerakan naik turun permukaan cairan atau dengan air karena gelombang tadi. Jadi pada saat gelombang datang ini naik, pada saat gelombang surut turun ini turun. Nah, di sini akan terjadi udara yang terkompresi dan terekspansi ya. Jadi pada saat ke sana ada udara yang keluar, pada saat ini turun ada udara yang masuk. Nah, bagaimana gerak naik turun dari permukaan air itu kemudian dikonversikan oleh turbin sehingga menghasilkan energi ya. Gitu. Ini gelombang laut, ada banyak cara bagaimana mengkonversikan gelombang laut menjadi energi yang berguna ya. Kemudian di sini ada energi pasang surut. Nah, pasang surut itu ya orang bilang tidal ya, tidal. Jadi memang eh, kalau kita perhatikan ya ini mungkin karena ada energi, ada matahari, ada bulan ya yang menyebabkan permukaan air laut itu kadang turun, kadang naik. Jadi kalau kita malam hari itu air laut itu surut ya, surut gitu, surut gitu. Kemudian pada saat siang hari dia mulai pasang lagi begitu. Nah, pasang surut air laut itu yang digunakan untuk apa? Menggerakkan turbin ya. Nah, biasanya yang paling efektif untuk dikonversikan itu kalau pasang surutnya itu bisa perbedaan antara pasang dan surut itu bisa 10 meter ya. Nah, itu nanti bisa juga kita menggunakan seperti ini ya. Jadi pada saat dia pasang, dia akan mengalir ke sana ya. Jadi ini tide coming ya. Jadi dia pasang nih, mengalir ke danau begitu. Di sini pasangi turbin air ya. Kemudian pada saat surut dia akan mengalir kembali ke laut begitu ya. Nah ini ya kira-kira kita harus merancang turbin yang bisa digunakan untuk aliran air bolak-balik ya gitu. Nah ini saya pernah memeriksa risetnya orang Unpati ya di Ambon, jadi dia menghasilkan pendanaan dari LPDP begitu, kemudian melakukan riset untuk memanfaatkan energi pasang surut, tapi di selat ya, jadi di selat gitu. Jadi di Ambon itu ada ada pulau kecil. Nah di sini ini lebih ke daratan begitu. Jadi kalau pas lagi surut dia turun ke sana. Pada saat pasang dia ke sana. Jadi turbinnya dipasang di sini ya. Turbinnya dipasang di sini. Pakai pelampung begitu. Besok saya carikan fotonya. Ini adalah energi pasang surut air laut. Nah, kemudian apa yang dipelajari mesinnya ya turbinnya ya. Turbin airnya seperti ini yang kita pelajari. Ah, nanti bagaimana bentuk sudunya begitu ya. Kemudian ada otek. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi otek itu mengkonversi energi panas karena ada perbedaan suhu antara permukaan dan di kedalaman. Jadi kalau di Indonesia ini kita ini ya putih ya, ini pantai kita itu dikelilingi oleh warna merah dan kuning. Jadi warna merah dan kuning itu kira-kira ada perbedaan temperatur di permukaan dan di kedalaman. Jadi ambil contoh,
Kalau di permukaan, misalnya di nol ya, permukaan ini, maka suhunya sorry, ya betul, suhunya kira-kira 25. Kemudian kalau kita masuk pada kedalaman tertentu, misalkan 600 meter dari permukaan, itu suhunya sudah sekitar 4 ya. Jadi 25 dikurang 4 ya, 21. Jadi Indonesia itu kira-kira begini. Nah, bagaimana hitung-hitungannya gitu. Jadi kalau kita punya uh, energi, ada M, ada CP, ada delta T ya. Gitu. Jadi kalau kita punya delta T itu 24 kecil ya, tidak banyak. Tapi jangan lupa kita punya massa air laut itu yang besar sekali. Jadi walaupun delta T-nya itu 20 derajat, tapi kalau kita massa airnya itu jutaan kilo per sekon ya, maka kita akan punya energi yang besar sekali begitu. Nah, bangunnya gimana ya? Jangan satu, jangan satu ya. Artinya mungkin kita bangunnya kecil-kecil di beberapa pantai begitu ya, kecil-kecil begitu. Nah, bagaimana mengkonversikannya? Jadi apa sistem dan perangkat apa yang digunakan? Jadi ini saya ambil contoh saja. Jadi kalau tadi ini warm surface water, jadi permukaan air yang suhunya panas, hangat lah ya, karena 25, kita gunakan untuk menguapkan cairan. Ya, cairan apa yang menguap di 25? Banyak, ya. Jadi kalau kita punya AC, ya punya AC, itu evaporator yang di indoor itu ya, itu refrigeran menguap pada suhu rendah ya, bisa 10 derajat saja menguap itu. Nah, kalau kita mendapatkan uap dari fluida, mungkin basicnya adalah organic fluid ya. Kemudian menggerakkan turbin. Nah, supaya dia bisa kondensasi, kita ambil dari cool deep water. Jadi air dingin yang ada di kedalaman 600 meter tadi kita pompa untuk mendinginkan ya. Maka kita akan mendapatkan ini nih ya. Nah, inilah kemudian kita mendapatkan energi turbin di situ. Ya, kita akan mendapatkan energi turbin. Dia akan bisa menghasilkan generator ya. Jadi dengan pantai yang begitu luas, panjang, kalau kita bisa memasang ini ya pada daerah-daerah yang memang punya gradien suhu tinggi ya kita bisa menghasilkan energi dari apa perbedaan suhu di air laut ya. Angin ya udahlah, angin tadi sudah kita bahas ya, cuman memang di Indonesia kurang terlalu ini ya karena di Indonesia itu anginnya agak angin-anginan ya. Ya, berbeda dengan di negara-negara yang mempunyai padang savana cukup luas ya. Jadi kalau kita lihat di mungkin daerah-daerah yang punya padang savana luas itu yang tumbuh di sana bukan tanaman tetapi turbin ya, turbin itu banyak sekali itu. Nah, ya kalau kita belajar turbin angin ya bagaimana kita menangkap kecepatan angin kemudian bisa dikonversikan menjadi listrik ya, gitu. Panas bumi. Nah, panas bumi ini menarik nih karena di Indonesia itu banyak sekali sumber panas bumi ya. Jadi di dalam bumi itu setiap kita masuk ya, masuk ke dalam itu kira-kira setiap kilometer itu ada kenaikan 30 derajat ya. Jadi kalau kalau misalnya pada kedalaman 225 kilo itu temperaturnya sudah 750. Nah, cuman bagaimana mengebor sampai 25 kilo itu agak berat ya. Maka biasanya yang dieksplorasi itu pada kedalaman 10 kilo. Jadi suhunya sekitar 150 sampai 300 ya. Ini jadi dari uap dari production well kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, bagaimana caranya? Ya ini tergantung sumurnya nanti. Maka kemudian teknologi untuk mengkonversi energi panas bumi menjadi energi listrik, sistemnya akan berbeda-beda. Ya, ini untuk yang direct steam plant itu kalau sumur kita bagus ya. Jadi kami di BPPT punya ya.
pembangkit, pilot project skala kecil 3 megawatt, tapi semua dibuat di Indonesia. Jadi turbinnya bikinan Bandung, generator bikinan Bandung, kemudian separatornya bikinan Puma Bisma Indra Surabaya, kondensor ya. Ini bikinannya Hemen. Jadi ada di Kamojang sekarang 3 megawatt ya. Nah, jadi ini prinsipnya biasa ya. Jadi air, uap, ini sangat tergantung. Kalau direct steam plant ini biasanya 100% uap. Tapi kalau nanti di daerah-daerah yang tidak 100% uap, ya di sini perlu peralatan namanya sistem separator ya. Menggerakkan turbin, menghasilkan listrik, dikondensasi, tapi airnya, kondensatnya tidak tapi dipakai di boiler seperti PLTU ya. Ini airnya langsung direinjeksi ke bumi. Nah, inilah konsep renewable-nya di sini. Jadi uapnya kita reinjeksi lagi ke bumi. Ya, diharapkan nanti dari reinjection well ke production well, ya ini akan terjadi penguapan lagi yang kemudian akan renewable di situ. Ya. Nah, kalau misalkan airnya jelek atau produksi panasnya jelek, maka mungkin ada teknologi lain yang kita sebut dengan binary cycle. Ya. Ini mirip mirip otek. Jadi sumber panasnya hanya dipindahkan ke heat exchanger yang menguapkan organic fluid ya. Ini nah kami dulu di BPT punya 500 kilowatt ya. Ini bekerja dengan waktu itu kerjasama dengan Jerman, tetapi sumber panasnya bukan dari bumi, melainkan kita memanfaatkan panas yang ini ya. Jadi air panas dari separator ini kita manfaatkan, tidak lagi direinjeksi dalam bentuk panas, panasnya kita ambil dulu untuk menghasilkan listrik lagi. Jadi kira-kira kombinasinya seperti ini. Jadi kalau tadi kita punya direct steam plant, kemudian brainnya, jadi brainnya itu setelah menggerakkan steam turbine, ini digunakan untuk mengevaporasi, nanti uapnya digunakan untuk menggunakan binary turbine, sementara yang ini digunakan untuk menggerakkan steam turbine. Ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari ya? Kalau kita belajar tentang geothermal, kita belajar turbin uapnya, ya. Tapi kalau kemudian kita sistemnya adalah binary cycle, maka kita belajar heat exchanger-nya, ya. Jadi itulah mesin-mesin yang digunakan di dalam sistem konversi, ya. Ini energi surya yang tadi, jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu bisa menggunakan kayak gini ya, sel surya atau panel surya, atau bisa menggunakan kolektor surya. Tapi kalau yang tidak langsung, misalkan bisa otek atau bisa yang lain-lain ya. Ini termasuk yang direct. Jadi ya zaman dulu mungkin kita memanfaatkan energi ya, misalkan untuk pengeringan tradisional begitu. Tapi ya kalau tradisional tanpa sentuhan teknologi memang kita kemudian agak sulit mengontrol produknya ya. Jadi tapi dengan menggunakan teknologi misalnya dengan menggunakan kolektor ya, kemudian kita bisa mengeringkan dengan mengatur suhunya ya supaya maka produk teknologinya bisa kita kendalikan pada kualitas yang terbaik ya. Nah, jadi kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk mempelajari mesin konversi energi? Pertama, ya kita memahami dulu ya sumber atau jenis energi yang akan dikonversikan. Jadi tadi misalkan oh kalau kita mengkonversikan energi eh, batu bara menjadi energi listrik ya kita harus belajar tentang sistem pembangkit tenaga uap ya. Nah, nanti kita mengenal boilernya, kita mengenal turbinnya gitu ya. Kemudian ya tadi setelah kita tahu jenis energi yang mau dikonversi, maka kita perlu memahami sistem konversi energi yang tepat ya. Jadi kalau tadi contoh kita punya sumber air di laut ya, ada panas di permukaan, ada dingin di kedalaman, itu sumber energinya. Maka kemudian bagaimana cara mengkonversinya? Oh, pakai otek ya. Kalau saya punya sumber panas bumi, tetapi kemudian fluidanya low enthalpy, kemudian korosif ya.
Maka teknologi yang dipakai apa? Bukan menggunakan direct steam plant, tapi menggunakan binary cycle plant gitu ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa oh misalkan sistemnya OTEC, kalau gitu perangkatnya apa gitu ya? Oh perlu turbin, perlu evaporator ya. Nah itu kita belajar mesin-mesin konversi energinya. Nah, dalam belajar mesin itu kita tahulah kira-kira prinsip kerjanya, kemudian perhitungan konversi dan konservasi energinya dan lain-lain ya. Nah untuk bisa kita bicara ini, besok saya review ya, mungkin besok kita review tentang termodinamika ya. Itu mungkin tatap muka yang kedua ya. Baik, jadi teman-teman semuanya ya, sebagai pengantar untuk mempelajari mesin konversi. Jadi kebetulan ini kelas bersama ya, kelas besar. Mungkin nanti yang akan masuk kepada peralatannya, komponennya ya, mempelajari turbin itu mungkin nanti kita akan dibagi menjadi dua, ada dosen, ada dua ya pengajar ya. Ada kelas A, B, ada kemudian kelas C dan D. Nah, nanti setelah kita mengoverview hari ini ya, hari ini kita mengoverview bahwa oh ternyata ada banyak ya kemungkinan sistem konversi energi ya, kemudian komponennya seperti apa saja begitu. Nah, nanti pada saat kita sudah masuk ke sistem konversinya, nanti biar ya Pak, aduh kok saya lupa namanya. Siapa yang ngajar kelas C dan D? Tuh, kok lupa saya, mohon maaf ya. Nanti beliau yang akan melanjutkan. Jadi untuk yang untuk kelas besar mungkin hanya 2 kali tatap muka. Makanya tugas saya adalah Eh, barangkali tadi ya. jujur, Li, me- Aduh, baterainya udah habis kenapa ya. kamera gue nggak bisa nyala di Zoom? Ini baterai saya juga habis sebentar ya. Ya, terima kasih. Guys, guys. Halo, Dil, kenapa, Dil? Belum. Kenapa, kenapa? Bismillah. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi. Itulah tadi ya kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk masuk pada pembahasan lebih jauh tentang mesin konversi energi. Nah, besok ada satu kesempatan lagi tatap muka di kelas besar. Saya akan mereview tentang uh, termodinamika ya, karena nanti setiap proses konversi pasti kita akan melibatkan persamaan itu ya. Oke, untuk malam ini barangkali kita cukupkan dulu ya. Nah, kemudian silakan itu diisi ada presensi yang tadi saya kirim di chat ya. Jadi tinggal diisi aja namanya, NIM-nya, kemudian kelasnya. Nah, mungkin untuk evidence ada bagusnya kalau kita foto bersama ya. Jadi kita screenshot. Oke, mulai dari yang halaman pertama dulu. Masih segar-segar ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Halaman satu dulu. Mana? Oh, ada. Oke, kemudian halaman dua ya. Halaman dua. Aduh. Oke, sekarang ke halaman tiga.
Hmm, Satu lagi. Oke. Ya, oke, semuanya sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan melalui WA Group ya. Silahkan kalian chat saja. Nanti kita akan diskusikan di grup. Baik, untuk malam ini saya akhiri dulu. Silahkan jangan lupa diisi presensinya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Prof. Terima kasih, Bob. Terima kasih, Prof. Sama-sama Mas. Saya live ya. Terima kasih, Iya, Bro. Bro. Prof, terima kasih ya.